Assalamualaikum, selamat malam. Malam ini saya buka-buka majalah ya, kan ini koleksi aneka masakan. Waktu dulu saya merantau di Taiwan, jadi ini menggugah kenangan ya. Daripada nganggur-nganggur saya buka-buka. Mungkin kalau saya mau masak jadi ingat gitu ya. Dan ini seputar pengalaman waktu saya di Taiwan tahun 2011 sampai 2014 teman-teman. Saya waktu itu kerja ikut majikan ya, yaitu Lapaniang yang ada di Tun Huanenlu. Waktu itu majikan juga yang mengelola masakan di restorannya, yaitu kantor Pariston Group. Kemudian saya setiap hari selama 3 tahun juga ikut koki-koki yang di sana ya. Juga ini contoh-contoh foto-foto kenangan ya. Waktu itu saya ini bersama Xiaoli, ini pemimpinnya ini ya, ketuanya waktu itu tahun itu dia yang memimpin, ketua koki lah yang ngajarin masak setiap hari ya ini Xiaoli ini ya. Kemudian juga ada yang cewek-ceweknya juga banyak di situ ini. Foto-foto kenangan ini teman-teman. Terus saya setiap hari juga bikin samingje seperti ini ya. Seperti ini loh fotonya. Kemudian yang ada yang ini. Terus ada yang seperti ini menggugah kenangan ya. Jadi kalau kita kangen Taiwan buka foto gitu aja. Kalau sekarang kan HP ya, waktu itu aduh masih HP kurang kurang apa ya, kurang modern yang seperti ini langsung video calling bisa. Waktu itu kan masih mulai waktu itu. Dan di Pariston Group itu juga ada yang namanya ini direktur utama Pariston Group ini Sisi Tong dia penyuka vegetarian. Samingje itu pakainya ini dan itu ya, pokoknya nggak pakai daging-dagingan lah gitu aja. Inilah Sisi Tong waktu itu pemimpin di Pariston Group yang mengepalai 85 perusahaan se-Asia Tenggara internasional. Jadi saya setiap hari diperbantukan untuk ikut masak, ngasih makan orang sekitar kurang lebih 600 orang. Waktu itu lantai 1 sampai lantai 40 yaitu sejajar dengan gedung Ilingi 101 teman-teman. Dia satu pos kan, Tun Huanan lu sama Tun Pariston Group itu. Dan kemudian di sana itu kan semua itu masakan modelnya seperti ini teman-teman. Ini koleksi dari sana. Waktu itu ada cerita ini. Majikanku kan bilang gini, "Ti, ini dirombengkan gitu ya." Kalau orang Indonesia bilang dirombengkan, padahal itu hueso ya. Kalau Mandarin itu hueso. Suruh itu loh dirombengno gitu loh. Terus saya tuh eman ya, ini buat pengalaman di rumah nanti kalau iseng-iseng bikin makanan bisa buka-buka gitu ya. Ternyata boleh saya paketkan ya, saya bawa pulang ini ke rumah. Ternyata saya kalau ingat pinginnya masak yang model apa tinggal buka buku gitu ya, seperti ini kesukaanku yaitu siapa ini udang ya, goreng tepung itu wah mantap ini teman-teman. Juga ada asparagus sama itu apa udang ya, yang namanya yaitu lusun siase. Nah seperti ini ya, lusun siase ya. Kemudian itu yang paling aku suka makanya nah ini jinsiu yaitu huangyi. Nah ini ikan kan, teman-teman yang di Taiwan pasti tahu, di luar negeri semua tahu kalau ini ikan gitu ya. Jadi masakannya itu lain-lain ya, tinggal bumbunya juga lebih gampang gitu ya ditemui ya kalau di sana ya. Kuoce jangyi nih seperti ini teman-teman. Jadi ini semua sudah sebagian besar itu sudah dimasak selama 3 tahun kan, 500 model masakan itu diputar. Jadi setiap berapa bulan sekali itu rapat meeting. Jadi yang mau makan itu ya, terutama yang pegawai kantornya itu sekitar 400-an orang itu rapat. Menu apa setiap hari itu sudah dijadwalkan kayak di DPR gitu loh teman-teman. Saya itu juga heran di dalam itu. Terus jadi semua menu masakan ini diputer tiap hari kan ganti ya, Senin sampai Jumat gitu ya. Yang pasti itu 5 macam ya, ada sayur, ada kuah, juga ada buah-buahan, juga dang itulah kuah gitu ya, ada oseng-oseng ya, jaujai gitu ya.
Jadi waktu di Taiwan itu saya mengambil hikmahnya. Padahal saya di sana itu kerjanya merawat yang adiknya majikan, dia lumpuh, stroke, misanan misanan dengan Andy Lau yang di Hong Kong, teman-teman. Jadi pengalaman juga ya. Selain itu saya nyambi juga diikutkan di situ, tapi saya enggak apa-apa. Karena yang diambil itu hikmahnya ya, pengalaman. Kita sekolah di Malang pun kalau sekolah tata boga itu puluhan juta ke atas, teman-teman. Di sana gratis juga dibayar gitu loh. Jadi saya senangnya seperti itu, makanya kita ambil hikmahnya saja ya, kerja ke luar negeri selain untuk mudah cari pengalaman, bisa dibawa sampai tua, ternyata kita bisa masak gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi selain ini teman-teman, saya juga punya koleksi lain. Selain itu saya sering-sering baca yaitu Intisari, juga majalah-majalah kesehatan ya. Terus kemudian ada Kartini, Nirmala, juga majalah-majalah burung, agrobisnis, majalah Trubus dan lain-lain. Kemudian juga ada sejarah Kota Malang, teman-teman. Nah, seperti ini ya, Kota Malang. Juga ada sejarahnya wali-wali. Kalau dulu itu memang nggak ada HP, teman-teman. Kalau nggak suka baca pasti nggak tahu gitu ya. Selain itu juga pernah ke sana gitu. Jadi intinya itu wawasan itu tergantung kita, teman-teman. Kalau kita suka baca mungkin tahu. Jadi pinternya orang, ngertinya orang itu dari baca, dan kita itu bisa mewadahi ilmu tadi gitu loh. Jadi enggak kita harus ke suara gitu, enggak. Kalau mungkin ada bacaan kita baca, diambil hikmahnya, yang penting kita gunakan, yang enggak penting ya enggak usah gitu ya. Jadi intinya aneka masakan di Taiwan yang saya pilih-pilih ya, yang saya suka gitu ya, terutama udang, ikan seperti ini ya, seperti ini. Nah, seneng ya teman-teman. Ini juga ada yang masakan Itali juga, teman-teman. Jadi banyak. Nah, mudah-mudahan ini tadi seputar pengalaman ya, bisa menginspirasi ya teman-teman. Kalau di Taiwan tuh banyak hikmahnya ya. Jadi bukan hanya kita kerja dibayar, ternyata akan mendapatkan pengalaman terutama di masakan ya. Kalau di desa tuh ngeterapno juga sulit, yang ada aja bahannya baru kita masak gitu ya. Kalau di Taiwan semua ada ini. Kalau di sini kalau enggak di Kota Malang ya agak sulit gitu ya. Jadi seperti ini loh teman-teman. Oh seneng ya, ini semua ada ini ya. Jadi kita mengambil hikmahnya, mana yang terpenting dan mana yang tidak terpenting. Jadi kita harus pinter-pinter mengambil yaitu hikmahnya ya. Di balik kerja ternyata juga ada pengalaman gitu ya. Mudah-mudahan ini sangat menginspirasi teman-teman. Kalau kerja itu ambil hikmahnya, pengalamannya, nanti diterapkan di rumah. Tapi yang mana yang terbaik loh ya. Jadi yang kurang penting ya nggak usah dipakai lah, pakailah yang terpenting-penting biar kita hidup itu ada manfaatnya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.